Hai, gue Lutfi, dan ini adalah segelas orange juice. Dan segelas orange juice ini akan ngebantu lo untuk bisa nidurin cewek manapun yang lo mau. Tanpa lo harus keluar duit sepeser pun untuk neraktir atau ngajak shopping, tanpa lo harus ngapalin rean gombal yang jelas-jelas nggak works dan malah bikin ilfeel, dan tanpa seorang cewek pun yang akan mampu menolak lo. Tonton video ini sampai habis, karena di akhir video ini lo akan dapatkan 2 trik super ninja untuk membuat cewek manapun luluh ke pangkuan lo hanya dalam hitungan menit. Tapi sebelumnya, gue akan ceritakan sebuah cerita seks. Ya, gue ngerti lah, mereka yang menyebut diri mereka guru cinta ataupun dokter cinta pasti akan ngasih berbagai teori psikologi dengan bahasa tingkat dewa yang susah diingat apalagi dimengerti ketika membicarakan tentang cara ngedapetin cewek. Hey man, kalau lo pinter, lo nggak akan peduli dengan segala teori dan bahasa dewa tersebut. Lo cuman pengen bumbu rahasianya atau trik ninjanya aja. Dan gue akan bongkar itu semua setelah cerita seks ini. Setuju? Mantap. So, gimana sih ceritanya sampai seorang pendek, gendut, yang tampang dan kantongnya pas-pasan kayak gue ini bisa gampang banget dapetin cewek manapun yang gue mau? Apakah karena gue menang judi, jadi kayak mendadak dan tinggal di apartemen mewah dengan mobil mewah berjejer di parkiran? Apakah gue operasi plastik supaya wajah gue kelihatan ganteng dan jadi mirip bule? Ya enggak lah men, malah kenyataannya asli brutal banget. Dulu, gue bisa dibilang seorang mbahnya pecundang sama cewek. Boro-boro buat nidurin cewek. Buat nyapa cewek aja gue udah gemeteran dan banjir keringet dingin. Sampai akhirnya sekitar setahun yang lalu, setelah perjuangan selama 6 tahun yang menyedihkan, akhirnya gue bisa juga dapet pacar men. Cewek gue adalah seorang yang cantik, imut, dan bodinya seksi. Dan yang paling nyebelin adalah banyak banget cowok yang mau sama dia. Awal-awal pacaran, dia minta gue nggak ngelarang dia untuk berhubungan sama mantan-mantan pacarnya. Dan nggak ngebatasin dia untuk bergaul dengan teman-teman cowoknya. Gue bilang, oke nggak apa-apa, santai aja. Walaupun perasaan di hati gue waktu itu khawatir dan kesel banget. Dan suatu hari dia mutusin untuk pindah dan ngekos di dekat kantornya. Dan dia minta gue untuk bayarin kosnya tiap bulan. Gue nggak mau kelihatan katrok men. So gue bilang, ya udah siap, nanti gue akan cari double job. Dan akhirnya gue pun mendapatkan double job alias kerja di 2 tempat. Pagi gue jadi kasir di restoran cepat saji, dan malamnya gue kerja sebagai data entry di salah satu bank swasta. Gue lakuin itu semua karena gue sayang banget sama dia, dan karena gue gak mau kehilangan dia men. Dan hari-hari lelah itu pun berlanjut. Sampai pada suatu hari, gue inget banget hari itu adalah hari Sabtu yang panasnya menyengat banget. Gue inget banget hari itu hari Sabtu karena cuma hari itu aja gue libur dari 2 pekerjaan gue. Cuaca di luar asli panas banget, sampai gue males banget untuk nyuci baju gue. Mau ketemuan sama cewek gue, katanya dia lagi ada reunian sama teman-teman SMA-nya. Akhirnya yang gue lakuin hanyalah tidur-tiduran aja di kamar gue yang sumpek. Sampai jam 12 siang, perut gue benar-benar berasa keroncongan. Gue telepon lah cewek gue, ngajakin dia makan di luar. Tapi ternyata dia bilang dia masih reunian. Ya udahlah, akhirnya gue berangkat nyari makan sendirian. Berpanas-panasan di atas motor butut gue. Setelah jalan cukup lama, akhirnya gue pun memutuskan untuk makan di sebuah restoran cepat saji di salah satu mall terbesar di kota gue. Sampai restoran akhirnya gue pun mesen makanan. Selesai mesen seperti biasa gue nungguin. Dan empatnya adalah gue nungguin sendirian. Nunggu orderan gue datang. Dan ketika nunggu makanan itulah hal itu terjadi men. Ketika gue nunggu makanan, gue melihat di depan gue sepasang cowok dan cewek. Mereka duduk membelakangi gue. Jadi gue hanya bisa melihat mereka dari belakang. Namun gue yakin banget gue ngenalin sosok tuh cewek. Walaupun hanya dari belakang. Jadi penasaran gue. Karena penasaran akhirnya gue pun pasang kuping berusaha mendengarkan percakapan mereka walaupun suara mereka cuma terdengar samar-samar aja. Sampai akhirnya si cewek ketawa dan kaget banget gue men. Karena suara itu gue apal banget. Itu kan suara Anye. Masa sih? Hati gue udah mulai berdegup kencang antara percaya, takut, dan penasaran. Akhirnya karena gue udah gak mampu nahan penasaran gue pun pura-pura ke wastafel atau tempat cuci tangan yang letaknya gak jauh dari meja tuh cewek dan tuh cowok. Dan dari kaca wastafel itu, gue bisa melihat dengan jelas wajah cewek dan cowok itu. Anjing, itu kan cewek gue. Bangsat. Dalam hati gue udah benar-benar terbakar emosi, nafas gue udah mulai tersengal-sengal menahan amarah. Dan tanpa babi bu, langsung aja gue samperin mereka. Gue berdiri di depan mereka, dan langsung gue gebrak meja mereka. Cewek gue pun kelihatan panik dan ketakutan. Namun, si cowok malah sewot, berdiri dan bilang, anjing, apa-apaan lo datang-datang gebrak meja orang? Akhirnya amarah gue pun gak terbendung lagi men. Terus gue tampol tuh cowok. Tapi sialnya dia bisa nangkis. Dan buk! Sebuah pukulan keras mendarat di dagu gue. Gue pun terjatuh dan hampir aja ngenain kaki meja. Dan ketika gue terjatuh, cewek gue berdiri mau nyamperin gue. Tapi kemudian dia balik lagi ke mejanya dan ngambil orange juice di mejanya. Dalam hati gue berkata, paling nggak cewek gue masih perhatian mau bantuin gue dan kasih minum. Cewek gue pun nyamperin gue. Tapi bukannya ngebantu gue untuk bangun atau ngasih gue minuman,
Dia malah nyiram gue dengan orange juice sambil berkata, najis gue sama cowok pecundang kayak lo. Akhirnya gue batal makan siang. Gue pulang dengan membawa perih hati yang mendalam dan nahan malu karena diliatin orang satu restoran. Gue benar-benar merasa sakit hati, terhina, terpukul, sampai gue gak bisa tidur malam itu. Masih berasa sakit banget dagu gue karena pukulan tuh cowok. Tapi yang bikin gue lebih sakit adalah ketika gue mengingat perlakuan cewek gue di restoran tadi. Apalagi kalau gue ngeliat baju yang gue pakai tadi siang. Noda orange juice yang belum hilang benar-benar menyayat hati gue. Gue sakit, muak, sedih, perih. Sampai akhirnya karena sakit dari kejadian itu, gue bertekad. Gue harus bisa bikin cewek manapun bertekuk lutut sama gue. Gue gak mau ditindas lagi sama cewek. Setelah bertekad, gue langsung berpikir, gimana cara memulainya? Pengetahuan gue tentang cewek memang minim banget. Gue mulai dari mana ya? Oh iya, gue ingat gue pernah diajarin sama dosen gue tentang psikologi komunikasi, yaitu pelajaran bagaimana cara berkomunikasi ke orang sehingga orang merasa nyaman sama kita. Gue carilah buku psikologi komunikasi tersebut, dan setelah nyari-nyari di tumpukan buku lama gue, akhirnya itu buku ketemu juga. Dan gue pun mulai membaca. Sampai akhirnya, gue gak tahu entah karena gue mendadak jenius atau IQ gue melonjak 5 poin, gue menemukan satu kata mahal. Satu kata yang akhirnya merubah hidup gue. Kata itu adalah propinquity, atau bahasa Indonesianya adalah keagraban. Malam itu gue benar-benar tergugah oleh propinquity dan trik di dalamnya. Dan gue pun berpikir, kayaknya asik nih kalau gue bisa praktekin trik ini ke cewek. Tapi sama siapa? Gue udah gak punya cewek lagi. Bodo amat. Besok gue tes sama cewek yang bayar di tabel kasir gue. Dan besoknya gue langsung praktekin teknik ini ke pelanggan-pelanggan di restoran yang ngebayar ke tabel kasir gue. Cewek pertama yang gue tes trik ini, dia malah cuek aja. Terus gue coba ke cewek kedua. Tapi itu cewek malah asik ketawa ketiwi, sibuk mainin HP-nya sendiri. Akhirnya gue tes ke cewek ketiga. Dan hasilnya, dia tersenyum sama gue, nanyain nama gue, ngajak ngobrol sebentar, dan langsung minta nomor HP gue. Dia ngajakin gue jalan nanti sore sepulang kerja. Anjrit, it works man. Dan sore itu juga, gue tinggalin aja udah pekerjaan data entry gue. Dan gue pergi jalan-jalan sama cewek tersebut. Dan menikmati momen kemenangan yang sangat bersejarah buat gue saat itu. Enggak. Gue belum sampai nidurin dia saat itu. Waktu itu gue masih terpukau sama keberhasilan gue. Masih setengah percaya gue berhasil gampang banget ngegaya cewek. Gara-gara kejadian tersebut, semenjak momen itu gue mulai kecanduan untuk pelajari berbagai teknik untuk dapetin cewek. Gue pun mulai berburu dan melumat habis berbagai buku, CD, dan video tentang cara ngegait cewek. Seminggu berlalu, sebulan, 6 bulan, nggak berasa, setahun berlalu. Dan gue udah menghabiskan 48 buku, 34 audio CD, dan sudah menonton lebih dari 600 jam video tentang psikologi terapan, flirting, seduction teknik, NLP, stealth hypnosis, dan gue pun berubah dari seorang pecundang menjadi seorang robot. Robot yang secara otomatis mampu menarik perhatian cewek dan membuat mereka nggak mampu menahan hasrat untuk bercinta sama gue. Rata-rata dalam 1 minggu gue meniduri nggak kurang dari 12 cewek. Tiap hari gue berpetualang dengan berbagai macam tipe cewek, dari tipe yang jaim sampai tipe yang brutal, dari tipe alim sampai tipe jablay, dan dari tipe pembokat sampai tipe supermodel. Pokoknya berbagai kelakuan-kelakuan aneh dari cewek udah gue temuin semua. Dan dari berbagai petualangan dan pengalaman gue sama cewek, gue mulai melihat satu pattern atau suatu pola. Satu pola yang sama yang dilalui semua cewek sebelum akhirnya memutuskan untuk tidur sama seorang cowok. Dan dengan memanfaatkan pola tersebut, gue menciptakan sebuah sistem yang berisi teknik-teknik ampuh untuk membuat cewek manapun bertekuk lutut dan mengiba untuk bisa bercinta sama gue. Dan gue akan bahas 2 buah teknik sadisnya di video ini. So, pastikan lo tonton video ini sampai habis. Oke, sebelum kita masuk ke trik sadis tersebut, gue harus kasih tahu dulu satu kebohongan besar tentang cara dapetin cewek. Kebohongan besar yang selama ini mengepung kita dan kita tiap hari dibombardir sama kebohongan ini. Kebohongan itu adalah bahwa untuk dapetin cewek idaman, lo harus ganteng, mapan, atau bertubuh atletis. Bullshit man. Itu semua kebohongan besar. Faktanya, cewek nggak benar-benar tertarik sama itu semua. Kita cuma dibuat berpikir bahwa cewek tertarik sama itu semua. Dan bullshit ini, kebohongan besar ini adalah penyebab utama kenapa banyak banget cowok yang akhirnya nggak pede ataupun menyedihkan ketika berhadapan dengan cewek. Dan gue pun sama, dulu gue terjebak sama itu semua. Dan lo tahu men, kita semua nggak bersalah, kita semua cuma korban. Dan kalau ada yang harus disalahin atas bullshit ini, salahin media. Kalau lo nggak percaya, lo lihat aja tuh sinetron-sinetron najis. Biarpun ceritanya menyedihkan, tetap aja pemeran cowoknya ganteng-ganteng. Atau sekali-sekali coba deh lo lihat majalah cewek. Lo baca deh artikel di sana. Di situ pasti dibeberin bahwa cowok idaman adalah cowok yang keren, ganteng,
kaya, pinter, atau berbadan atletis. Dan kalau lo perhatiin, bahkan model iklannya pun harus cowok-cowok yang seperti itu. Dan itulah penyebab utama kenapa banyak banget cowok yang nggak pede. Yaitu tadi karena kita dibuat berpikir bahwa kita harus ganteng, mapan, dan berbadan atletis supaya cewek-cewek mau sama kita. Kita secara nggak sadar sudah terhipnotis, dicuci otak oleh media. Media udah mencuci otak kita, men. Nah, oke, sekarang karena lo udah tahu kebohongan besarnya, kalau gitu sekarang saatnya lo mengetahui kenyataan yang selama ini ditutup-tutupin. Kenyataan yang dijaga erat terutama oleh para tanda kutip guru cinta yang cuma pengen ngerampok duit lo aja. Dan kita akan bahas apa sih yang sebenarnya membuat cewek tertarik, dan kita akan bahas itu sebentar lagi. So, pastikan lo tetap nonton video ini sampai habis. Oke, kalau cewek nggak benar-benar tertarik sama ketampanan, kekayaan, dan keatletisan cowok, jadinya apa sih sebenarnya yang bikin cewek tertarik sama cowok? Jawabannya adalah pre-selection. Yep, cewek hanya tertarik sama satu hal, yaitu pre-selection. Kalau lo bingung tentang pre-selection itu seperti ini. Cewek itu pada dasarnya adalah makhluk lemah, dan mereka selalu mencari perlindungan. Nah, kalau seorang cewek bisa mengetahui bahwa seorang cowok adalah seorang yang unggul, maka secara naluriah mereka akan tertarik dan berusaha mendapatkan perhatian dari itu cowok. Kenapa? Ya itu tadi, karena pada dasarnya mereka lemah dan butuh perlindungan. Terus bagaimana mereka bisa tahu kalau seorang cowok adalah seorang yang unggul? Nah ini nih, gobloknya adalah mereka nggak tahu gimana caranya. Mereka hanya akan melakukan itu secara naluriah. Mereka bahkan nggak ngerti gimana cara menyeleksi cowok. Mereka hanya mengandalkan naluri. Naluri yang memang udah terasah dari sononya. Nah, tapi kita di sini akan mempelajari gimana sebenarnya proses itu terjadi. Karena kalau kita paham prosesnya, otomatis kita bisa gunakan pre-selection proses untuk senjata kita nantinya. Oke, untuk mempermudah pemahaman, kita akan ambil sebuah penelitian di Amerika sono, yaitu penelitian tentang ikan maskoki. Para peneliti penasaran, kenapa sih maskoki-maskoki betina hanya setia kepada satu maskoki jantan saja? Dan karena penasaran lalu mereka pun melakukan penelitian. Maka ditaruhlah 2 ekor maskoki jantan ke dalam kolam berisi segerombolan maskoki betina. Satu jantan berwarna cerah, yang satunya lagi berwarna kurang cerah. Dan yang terjadi adalah, para betina tertarik sama pejantan yang berwarna lebih cerah. Oke, kalau sampai situ saja mungkin kesimpulannya, ya iyalah, yang cerah mungkin dianggap lebih ganteng sama maskoki betina. Tapi ternyata nggak seperti itu, bos. Mereka pun melanjutkan penelitian, dan dimasukin lagi lah satu pejantan yang warnanya sama cerah. Ternyata, nggak berubah tuh. Para betina masih pada setia ke pejantan pertama. Lalu penelitian berlanjut, dimasukinlah pejantan yang warnanya lebih cerah. Dan ternyata, tetap nggak berubah. Para betina nggak pindah ke lain hati. Why? Karena alasan sebenarnya, para betina nggak melihat dari cerah atau enggaknya warna si pejantan. Warna cerah cuma menandakan bahwa si pejantan lebih sehat. Yang sebenarnya membuat para betina tertarik adalah karena betina-betina yang lain juga tertarik sama si pejantan tersebut. Nah, cewek itu sama dengan ikan maskoki. Mereka akan tertarik sama kita selama mereka merasa cewek lain pun tertarik sama kita. Dan itulah rahasia terbesarnya. Dan dengan bermodal pengetahuan tersebut, gue sudah meracik strategi untuk membuat cewek tertarik sama kita. Bahkan sebelum kita ngomong nama gue. Pengen tahu strateginya? Tetap tonton video ini sampai habis. Karena di akhir video ini akan dibahas trik paling gila untuk bikin cewek memperebutkan lo hanya dalam hitungan menit. Oke, sekarang saatnya kita bongkar 2 trik super ninja untuk membuat cewek langsung tertarik sama kita. Gunakan trik ini dengan benar. Dan silakan lo lihat dan buktikan sendiri hasilnya. Oke, trik pertama. Ini harus lo pahamin. Karena ini adalah penyebab utama kenapa cewek susah banget tertarik sama lo. Triknya adalah, hindarin untuk berhadapan dada langsung dengan cewek. Yap, berhadapan dada, bukan berhadapan muka. Kenapa? Karena ketika lo menghadapkan dada lo langsung ke cewek, secara naluriah, mereka akan menganggap lo sangat membutuhkan dia. Dan coba lo tebak, ketika mereka menganggap lo membutuhkan mereka, apa yang akan terjadi? Yap, mereka akan menganggap lo lemah. Dan ini terjadi secara otomatis. Lo akan dianggap nggak unggul oleh mereka secara naluriah. Dan gara-gara itu, maka kesempatan lo langsung padam saat itu juga. Oke, so hindari untuk berhadapan dada langsung dengan cewek. Oke? Nah, trik kedua. Warning, gunakan trik ini secara bijak. Karena dengan trik ini lo bisa bangkitkan birahi cewek dengan cepat. Teknik ini berkaitan sama bibir. Iya, gue tahu. Lo pasti pengen nempelin sesuatu ke bibir mereka kan? Ya, gue ngerti itu. Tapi sabar dulu, bos. Kita bahas triknya dulu, oke? Triknya gini. Ketika cewek lagi berbicara sama lo, liatin aja bibirnya. Jangan lo liatin mata atau wajahnya. Tapi liatin bibirnya.
Nah, dengan melakukan ini, lo udah mengirim sinyal seksual ke cewek. Dan secara bawah sadar, sang cewek akan menanggapi dengan birahi yang meningkat. Nah, teknik ini dinamakan teknik seksual intriguer, di mana lo ngirim sinyal seksual ke cewek, dan cewek secara otomatis dan nggak sadar akan menanggapi dengan meningkatnya birahi mereka kepada lo. Oke, sekarang lo udah tahu rahasia terbesar tentang bagaimana sebenarnya cewek bisa tertarik sama cowok. Terlepas dari tampang, kekayaan, atau besarnya tubuh. Lo juga udah mengetahui kesalahan terbesar yang harus lo hindarin agar cewek nggak langsung memadamkan hasrat mereka sama lo. Dan lo juga udah mengetahui trik ekstrim yang ketika lo gunakan dengan benar, lo akan mampu membuat gairah mereka terbakar dan langsung menyerbu lo dengan penuh gairah. Sejauh ini, lo udah bisa dapetin banyak banget informasi berharga dari video ini. Dan kalau lo sekarang ngerasa bingung, nggak apa-apa kok. Itu hal yang wajar kok. Artinya, sekarang lo punya dua pilihan sederhana aja. Pilihan pertama, lo bisa ambil informasi di video ini dan gunakan trik yang lo dapet seadanya, tanpa perlu mengetahui trik-trik ampuh lainnya yang akan mendukung dan mempercepat kesuksesan lo dalam menaklukkan cewek. Dan hey men, siapa tahu mungkin suatu saat lo beruntung dan bisa berkembang. Ya emang sih, lo butuh lebih banyak waktu dan beberapa proses menyakitkan, dan gue gak ngejamin lo kuat ngejalanin itu semua. Atau, lo bisa ambil pilihan kedua men. Ini adalah pilihan aman dan nyaman yang banyak dipilih oleh cowok-cowok yang sekarang sudah berhasil dapetin cewek-cewek idaman mereka. Ini adalah cara tercepat, termudah, dan terenak untuk menaklukkan cewek manapun. Tanpa resiko ditolak, tanpa keluar modal speser pun, dan tanpa rayon gombal yang malah bikin cewek-cewek jadi ilfil. Lagian ngapain juga lo capek-capek nyobain sendirian dan ngerasain sakit hati lagi? Kalau ternyata sekarang ada cara yang sudah terbukti keampuhannya untuk bisa ngegarap cewek manapun yang lo mau. Dan cara ini adalah bumbu racikan rahasia men. Yaitu hasil riset, praktek, dan uji coba yang sudah terbukti efektif. Yang udah dibuktikan bukan cuma oleh gue, tapi juga oleh ratusan, bahkan ribuan cowok di Indonesia. Dan semua bumbu rahasia tersebut udah gue rangkum dalam satu paket. Hai, gue Lutfi, creator dari Jurus Playboy. Jurus Playboy adalah jurus yang super ampuh, namun sangat simple untuk mendapatkan cewek manapun yang lo mau. Tanpa lo harus keluar duit speser pun, tanpa rayon gombal, dan tanpa seorang cewek pun yang mampu menolak lo. Teknik yang simple dan radikal ini bakalan tetap ampuh, walaupun lo seorang yang bertampang pas-pasan, kayak gue. Seorang yang bergantung pas-pasan, kayak gue juga. Seorang yang gak punya kepintaran layaknya Einstein, dan itu kayak gue juga men. Atau mungkin lo seorang yang masih gemetaran kalau nyapa cewek, atau bahkan jika lo berpikir lo udah nyoba semuanya. Dengerin gue men, lo udah kelamaan dibohongin media tentang gimana cara dapetin cewek idaman lo. Nah sekarang, saatnya lo lepasin semua kebohongan itu, dan mulai gunakan sesuatu yang benar-benar ampuh dan terbukti. Yang membuat jurus Playboy benar-benar efektif adalah karena semua jurus diambil dari intisari teknik-teknik ekstrim dating di dunia, yang udah gue praktekin dan gue buktikan sendiri keampuhannya. Dan dari hasil praktek, riset trial, dan error, akhirnya gue bisa melihat satu pola spesifik yang super ampuh yang selama ini benar-benar disembunyikan dari masyarakat umum. Dan mulai saat ini, lo udah bisa menggunakan pattern dan teknik ini sebagai senjata lo untuk menaklukkan cewek manapun yang lo mau. Dengan menguasai pattern atau pola ini, lo akan memiliki kemampuan untuk bisa membuat cewek manapun tertarik sama lo dari mulai pandangan pertama. Kemudian lo juga akan mampu membuat cewek merasa nyaman dan merasa senang berada dekat lo, dan pastinya berujung dengan si cewek mengharapkan lo ngajak dia tidur bareng. Dan gue jamin men, semua proses tersebut akan berlangsung dengan sangat menyenangkan. Oke, sebelum kita lanjut, gue harus jujur sama lo. Kalau lo cuma pengen dapetin cewek, tapi lo gak mau praktekin trik jurus Playboy untuk benar-benar dapetin cewek, mendingan lo jangan terusin video ini. Karena jurus Playboy dibuat khusus buat mereka yang berani berpetualang dan menaklukkan banyak cewek. Bukan buat orang yang cuma pengen, tapi nggak mau berpetualang untuk ngebabat cewek-cewek yang selama ini lo idam-idamin. Singkatnya, teknik yang lo pelajari memang dirancang khusus untuk menaklukkan hati, emosi, dan gairah cewek untuk bertekuk lutut di hadapan lo. So, kalau lo serius untuk go out and play, dan kalau lo beneran mau berpetualang untuk mendapatkan cewek idaman lo yang selama ini udah lo incer, atau lo memang pengen membuat cewek-cewek tergila-gila sama lo, atau mungkin lo pengen balas dendam sama cewek yang udah nyakitin lo, atau hey, mungkin lo cuma pengen bersenang-senang, meniduri banyak cewek hot dan seksi tanpa modal speser pun, maka jurus Playboy bukan hanya sebuah cara, tapi jurus Playboy adalah satu-satunya cara yang paling efektif dan sadis untuk lo meraih semua itu. Dan ini ada beberapa testimoni dari teman-teman yang udah berhasil menggunakan jurus Playboy dan berhasil mendapatkan cewek. Dari Facebook ada Mas Ferdi Suditomo yang bilang bahwa sekarang sudah macarin cewek yang selama ini ditaksir di kantor, bahkan sekarang dia udah punya 2 gandengan baru. Lalu dia bilang, makasih banget ya mas, jurus Playboy memang oke banget. Lalu dari Facebook juga ada Mas Wijoyo
yang dia bilang bahwa teknik ini ampuh bener dan sekarang banyak banget cewek yang ngejar-ngejar dia katanya. Dan dia bilang katanya tinggal milih jadinya. Terima kasih satu kali lagi. Dari email ada Mas Eko Budi, dia bilang dulu dia sering dicuekin sama cewek-cewek, tapi sekarang keadaannya 180 derajat berubah drastis. Dan dia bilang seneng sekarang mempraktekkan apa yang ada di jurus Playboy karena nggak pernah dicuekin, malah didam-idamkan sama cewek-cewek lain. Dan tentunya masih banyak lagi testimoni-testimoni yang sayangnya nggak bisa gue taruh satu persatu di sini. Oke, kita lanjut. Inilah antara lain yang bisa lo dapetin di dalam jurus Playboy. Di halaman 26, lo akan mempelajari sebuah teknik yang disebut teknik slippery, yaitu sebuah teknik sangar yang akan mentransformasi diri lo menjadi seorang magnet yang otomatis akan membuat cewek manapun tertarik, nempel, dan rela berebut hanya untuk berada dekat dengan lo. Sekarang lo bayangkan, ketika lo bertemu dengan segerombolan cewek, mereka melihat lo, mereka memperhatikan lo, terus mereka menggoda lo, dan tanpa lo berkata apa-apa, mereka akan langsung tahu bahwa lo adalah cowok unggul yang selama ini mereka idam-idamkan. Teknik slippery ini akan membuat lo benar-benar jadi seorang woman magnet yang sangat kuat, menarik hasrat cewek-cewek untuk berebut hanya untuk dekat dengan lo. Teknik ini sangar, karena di sini lo akan mempelajari apa yang sebenarnya ada di pikiran seorang cewek ketika mereka menseleksi kualitas seorang cowok. Dan itu baru satu teknik saja. Tentunya masih banyak teknik lain yang akan dibahas di dalam jurus Playboy. Dan kalau lo mencari cara tercepat dan termudah untuk menaklukkan cewek idaman lo, maka mungkin lo sudah tahu kalau jurus Playboy adalah satu-satunya jawaban paling jos yang bisa lo dapetin. Karena jurus Playboy memberikan trik yang benar-benar simple, menyenangkan, dan bisa langsung dipraktekin. Dan hasilnya pun bisa langsung dilihat dan dinikmatin. Sekarang, lo pasti berpikir, pasti jurus Playboy ini harganya mahal nih. Dan ya, lo bener. Emang sudah seharusnya jurus Playboy ini dikasih harga mahal. Lagian jurus Playboy juga sudah terbukti ngebantu ribuan orang untuk mendapatkan cewek idaman mereka dengan jauh lebih cepat dan jauh lebih mudah. Dan gue akan ngebahas soal harga sebentar lagi. Namun pertama, gue mau nge-share beberapa teknik spesifik yang lo bisa dapetin di sistem yang super paten ini. Lo akan menemukan trik instant power di halaman 65, yaitu sebuah trik simpel tapi gila yang akan membuat lo memiliki kekuasaan penuh atas cewek, sehingga mereka hanya bisa pasrah dan selalu menuruti apa mau lo. Selain itu, lo juga bisa mendapatkan fatal avoiding tips, yaitu beberapa kesalahan yang udah pernah gue lakuin dan berakhir dengan hasil mengecewakan. Gue kupas tuntas semuanya untuk lo, supaya lo nggak ngulangin lagi kesalahan-kesalahan yang udah gue buat tersebut. Dan jurus Playboy nggak akan komplit tanpa main body reading. Ini adalah teknik paling jos yang akan mempercepat kesuksesan lo dalam menguasai cewek. Lo gunakan ini dan lo akan bisa menguasai cewek dalam waktu 7 kali lebih cepat dibanding tanpa menggunakan teknik ini. Harga normal dari jurus Playboy adalah 987.000. Yes, gue tahu harga itu terlalu murah dibanding dengan hasil yang lo dapatkan. Namun karena gue lagi merasa asik, gue akan kasih harga gila buat lo. Lo gak harus bayar 987.000, bahkan 500.000 perak pun kagak. Lo bisa dapetin jurus Playboy dengan hanya 197.000 rupiah. Yes, kalau lo beli sekarang, lo cuma bayar harga super konyol, yaitu 197.000 rupiah saja. Tapi tentu aja lo bisa milih untuk mencoba semuanya sendiri dan tanpa harus membeli jurus Playboy sekarang. Yang artinya lo harus keluar 10, 20, bahkan 1000 kali lipat dari harga jurus Playboy. Nggak percaya? Lo hitung aja biaya buat ngajak cewek jalan. Terus biaya buat ngajak dia makan di restoran mahal ataupun restoran cepat saji. Belum lagi biaya pulsa. Dan masih banyak lagi biaya lain yang harus lo keluarin karena lo nggak tahu jalan pintas untuk naklukin cewek. Padahal jalan pintas itu udah ada di depan mata lo sekarang. Oh iya, gue lupa. Belum lagi nanti lo akan merasakan gimana sakit hatinya ketika lo ketemu model cewek player yang lihai mainin perasaan lo. Atau gimana perihnya hati ketika lo udah mengeluarkan segalanya untuk dapetin seorang cewek, tapi berujung dengan kata, kita berteman aja ya. Atau yang lebih pedih lagi, berujung dengan kata, maaf, aku udah nganggap kamu sebagai abang aku. Dan kalau lo cerdas dan ambil kesempatan ini sekarang, yang harus lo lakuin sekarang adalah ikutin jalan pintas yang udah ada di jurus Playboy. Dengan mengambil kesempatan ini sekarang, lo juga akan membuka diri lo ke cakrawala petualangan baru, di mana cewek-cewek akan mulai berebut untuk mendapatkan perhatian lo. Cewek-cewek dengan senang hati akan saling bersaing untuk bisa lo tidurin. Selain itu lo juga akan dipandang jauh lebih terhormat di mata cowok-cowok lain. Dan jangan heran kalau nanti tiba-tiba ada aja temen lo yang cowok minta lo jadi gurunya untuk ngajarin cara dapetin cewek. Nah sekarang coba lo bayangkan ketika lo kumpul sama temen-temen cowok lo di tempat lo biasa nongkrong, terus tiba-tiba ada cewek cantik dan seksi yang nyapa lo. Terus tuh cewek ngajakin lo kenalan, terus ngajakin ngobrol, dan langsung berusaha untuk gak mau jauh dari lo. Sekarang coba lo bayangkan gimana bodohnya wajah teman-teman lo ketika mereka terheran-heran ngeliat tuh cewek langsung nempel sama lo cuma dalam hitungan menit.
Oke, pokoknya ambil kesempatan ini sekarang. Karena pertama, gue cuma kasih kesempatan lo untuk ambil jurus Playboy dengan harga gila 197.000 sekali ini dan hari ini saja. Dan ini pun gue udah malas banget men ngasih harga segini karena banyak banget yang protes dengan harga diskon gila ini. So, besok gue pasti gue balikin harga ke normal lagi, yaitu Rp987.000. So, mending lo ambil sekarang sebelum harga balik ke normal. Ya hitung-hitung lumayan lah, lo bisa hemat Rp600.000 lebih. Dan satu-satunya hal cerdas yang harus lo lakuin sekarang adalah ambil keuntungan dari kebodohan gue sekarang. Dan ambil jalan pintas tercepat untuk membuat cewek manapun takluk dan mau ikutin apapun mau lo. Oke, sekarang silakan lo klik tombol beli sekarang yang ada di bawah video ini. Dan sampai ketemu di Playboy area. Hey, masih di sini? Pasti lo punya pertanyaan ya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang sering banget ditanyain dan gue akan kasih jawabannya. Pertanyaan pertama, setelah klik button, terus gimana? Simpel aja bos, nanti lo akan dibawa ke halaman pendaftaran. Silakan lo isi semua kotak sesuai dengan data pribadi lo. Username bisa lo pilih sesuai keinginan lo. Boleh sesuai nama atau mau nama samaran juga nggak apa-apa. Terus pertanyaan selanjutnya biasanya adalah gimana cara bayarnya? Nah, nanti setelah lo daftar akan ada informasi berupa nomor telepon dan nomor rekening. Nomor rekeningnya ada BCA dan ada Mandiri. Silakan lo catat semua info tersebut dan silakan lo lakukan transfer ke salah satu rekening tersebut. Setelah itu, silakan lo SMS ke nomor yang tadi sudah lo catat. Nah, setelah SMS, akun lo nanti akan diaktifkan dan lo akan langsung punya akses ke jurus Playboy. Oke, pertanyaan selanjutnya. Umur gue udah di atas 40, ini trik ampuh atau enggak? Nah, jurus Playboy dirancang untuk segala umur, malah bagus kalau umur lo udah di atas 40, karena lo pasti sudah matang dan lebih mudah mendeteksi berbagai tipe wanita. Dan cara mendeteksinya ada di jurus Playboy. Terus pertanyaan selanjutnya, ada garansi nggak jurus ini pasti berhasil? Jawabannya yes. Kalau lo praktekin jurus ini secara bener, kami garansi lo bakal dapetin cewek dengan mudah. Kalau lo lakuin triknya dengan benar dan belum berhasil, silakan lo cek lagi. Tekniknya udah lakuin dengan benar atau belum. Kalau belum, silahkan benerin dulu cara menggunakan tekniknya dan gue akan bantu lo semampu gue. Dan kalau udah bener dan triknya nggak works, dan ini hampir nggak mungkin terjadi, gue akan balikin duit lo 100%. Tanpa pertanyaan apapun, jadi nggak usah ragu-ragu, silahkan lo klik button beli sekarang, dan sampai ketemu di Playboy area.